menuntaskan sedikit tambahan. Pada bagian akhir itu pensyarah dari hikmah ini mengingatkan kita bahwa kemungkinan ada terbetik di dalam benak kita kalau kemaksiatan itu akhirnya dapat mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah SWT, maka kemudian ada dorongan di dalam diri kita, ayo kita melakukan kemaksiatan supaya kita sampai. Nah, itu katanya adalah waswasus syaitan, itu bisikan setan. Karena orang yang tergelincir di dalam maksiat, ya, seperti saya katakan di awal tadi, kalau dia diberi kemampuan untuk membalikkan waktu kepada masa lalu, ya, dan dia berada pada kesadaran yang sekarang, tentunya dia tidak akan melakukan itu. Karena kalau tidak begitu, tentunya dia tidak akan menyesal berbuat itu. Jadi kemaksiatan yang kemudian bisa mengantarkan seseorang kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemaksiatan yang menimbulkan penyesalan dalam diri pelakunya. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa ingin mengganti perbuatan buruknya itu dengan perbuatan baik. Artinya kalau orang sejak awal punya niat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan masuk kategori kemaksiatan yang bisa mengantarkan dia kepada penyesalan. Jadi kalau orang sudah sadar bahwa kemaksiatan itu akan membawa dia pada penyesalan, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Jadi kalau kemudian kita pakai sebagai pembenaran untuk kemudian kita sengaja untuk masuk ke dalam kemaksiatan demi meraih kedekatan itu, maka ini adalah bisikan setan yang sengaja membuat kita supaya kita mau terjun ke dalam lembah kemaksiatan itu. Jadi tidak benar bahwa pernyataan Syekh Ibn Athaillah ini kemudian mendorong seseorang untuk begitu saja kemudian melakukan maksiat dan pelanggaran. Dan perlu diketahui bahwa kata maksiyah itu, asa ya'si, itu artinya menentang, melawan, menentang. Jadi sudah tahu ini keliru, tapi karena kesombongan kita, karena atau meremehkan lawan, meremehkan orang lain, kemudian kita sengaja melanggarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada anak kita kemudian tidak taat sama kita, dan tidak taatnya itu berasal dari karakter anak ini yang memang ingin melawan kehendak orang tuanya, tentu orang tuanya akan lebih marah, ya, sakit, daripada misalkan dia melanggar tapi kemudian dia bilang sama orang tua, iya tadi soalnya gini. Dia memberikan alasan bahwa dia tidak bisa menjalankan perintah orang tuanya karena mungkin tidak tahan rayuan teman-temannya, ya. Itu orang tuanya jauh lebih bisa memaklumi dan memaafkan daripada dia terang-terangan menunjukkan penentangan. Dan ketika seorang hamba itu menunjukkan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikbaran, ya, dengan penuh kesombongan, itu ruh ubudiyahnya kosong, justru jatuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki seorang hamba itu punya ruh ubudiyah itu, punya perasaan kehambaan itu, bahwa dia hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengecilkan dirinya, merendahkan dirinya, ya, menghinakan dirinya di hadapan Zat yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Itu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita
melakukan sholat itu awal dari kita membuka sholat kita dengan mengatakan Allahu Akbar, bahwa yang besar, yang paling besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Kita masuk ke dalam area Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kita agungkan dan kita besarkan, sementara yang lain kita lupakan. Itu kalau kita masuk ke dalam ibadah sholat. Jadi ruh ubudiyah itu harus dihadirkan benar-benar ketika kita melakukan kebaikan dan ibadah, ketaatan. Sebaliknya kalau ketaatan itu tidak dilandasi dengan ruh ubudiyah itu, maka ketaatan itu hanya bentuk lahiriahnya tanpa bisa meraih bentuk maknawi yang sejati, yang hakiki dari ibadah itu. Jadi tidak mungkin buat seseorang untuk sengaja berbuat maksiat, berbuat dosa hanya dengan alasan boleh jadi dosanya nanti akan mengantarkan dia, itu enggak. Itu adalah tipu daya syaitan yang dibisikkan ke dalam hati kita untuk sengaja mengajak kita untuk melakukan dosa. Ya. Saya kira itu catatan sebelum kemudian Syekh Ibn Athaillah menutup kesimpulannya pada hikmah yang ke-94, maksiatun awrathat dhullan wa iftiqaran, maksiat yang meninggalkan bekas kehinaan dan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ketaatan awrathat izzan wa istikbaran, yang meninggalkan bekas kebanggaan dan kesombongan. Inti dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa kehambaan itu, rasa ubudiyah itu. Kalau itu hilang dari manusia, maka status dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu lenyap. Padahal status seseorang sebagai hamba itu adalah status termulia dan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa Nabi Muhammad SAW ya, dengan sapaan yang paling baik, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai abdi, abduhu, abdina. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, abdina itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah SWT yang mengisrakan hambanya. Abdihi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu panggilan kemuliaan, panggilan yang agung dari Allah SWT. Status hamba itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kafabi izzan an takuna li rabban wa kafabi fakhran an akuna laka abdan. Cukuplah kebanggaan bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, dan cukuplah kemuliaan bagiku aku sebagai hambamu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu status yang mulia, yang paling tinggi. Nah, status itu bisa dicapai dengan perasaan ubudiyah, iftiqar, merasa fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalianlah yang butuh kepada Allah. Fakir, kita fakir. Makanya para ulama itu kalau menulis surat kemudian ditutup akhirnya dari al-faqir ilallah siapa gitu, Muhammad. Jadi orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kefakiran itu satu kebanggaan, satu status yang mulia. Ya. Nah, status kehambaan itu selalu dilawankan, berhadap-hadapan dengan
kesombongan. Jadi kalau kita bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah SWT, mengakui kehambaan, mengakui kita butuh kepada Allah SWT, mengakui kita hina, mengakui kita ini lemah, ya, di hadapan Allah SWT itu kemudian status kita naik sebagai hamba itu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita merasa tidak butuh, tidak pernah berdoa kepada Allah SWT, maka Allah SWT menganggap kita sebagai sombong, orang yang mustakbir. Di dalam Al-Quran itu Allah SWT mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT berfirman, Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Serulah aku, maka aku jawab seruanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari status kehambaan kepadaku, an ibadati. Dari mana itu status kehambaan? Dari berdoa tadi. Dari bersimpuh, berdoa kepada Allah SWT, menyatakan kerendahan diri, kebutuhan dan lain-lain. Orang yang tidak melakukan itu, innalladzina yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah SWT, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi status sebagai hamba ini satu kemuliaan, tapi status yang berlawanan dengan hamba itu istikbar, merasa bangga, merasa sombong, tidak mau mengakui kehambaan di hadapan Allah SWT, itu status yang rendah, masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan Allah SWT, kenapa sebabnya? Karena ternyata semua pelanggaran dan dosa itu berawal dari istikbar ini tadi. Berbeda dengan dosa dan kemaksiatan yang muncul bukan dari rasa istikbar ini tadi, yang punya potensi untuk diampuni sama Allah SWT, dan orangnya menyesal kemudian mengantarkan dia justru mendekat kepada Allah SWT. Tapi kalau kemudian pelanggaran itu dilakukan karena status orangnya ini adalah istikbar, ya, merasa sombong dan meremehkan Allah SWT, mengecilkan Allah SWT, itu justru menimbulkan pelanggaran yang lebih besar. Kita lihat, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar di dunia ini, ya, menjajah, kemudian membunuh orang, melakukan kekerasan, penindasan kepada bangsa lain, itu semua disebut kaum mustakbirin. Orang-orang yang merasa dirinya tinggi, besar, menyombongkan dirinya dan meremehkan Allah SWT. Dia tidak pernah merasakan perasaan sebagai hamba. Fir'aun, ya, Fir'aun itu karena dia tidak pernah merasakan punya perasaan ubudiyah, kehambaan, maka dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dan begitu pula manusia-manusia lain di seluruh permukaan dunia ini yang melakukan kejahatan, kezaliman, penindasan, kekerasan, kekejian dan lain-lain, itu semua berasal dari perasaan istikbar ini tadi. Nah, jadi karena itulah maka Allah SWT kemudian murka kepada orang-orang yang punya perasaan seperti ini, dan sebaliknya memuliakan kepada orang-orang yang kemudian menanamkan perasaan ubudiyah di dalam dirinya. Ibadah-ibadah semua itu sebetulnya tujuannya adalah menimbulkan rasa ubudiyah itu. Baik itu puasa, berkurban, sholat, berhaji, ya. Semua itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah SWT, ketaatan kita kepada Allah SWT. Kemudian ruhnya itu kemudian menyebabkan kita menahan diri dari berbuat zalim kepada sesama, pelanggaran dan lain-lain. Itu yang mencegah kita itu perasaan ubudiyah itu. Oleh karena itu di sini disebutkan kalau perbuatan ibadah itu tidak dilandasi dengan perasaan ubudiyah, dia kosong, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam diri manusia dalam mencegah perbuatan buruk.
justru nanti akan membawa dia kepada perbuatan yang lebih buruk gitu. Ya. Saya kira itu Pak. Gitu. Ya, sahabat Nabi yang itu kan terkenal namanya Nuaiman. Kenapa Nabi itu cinta kepada Nuaiman? Nuaiman, ya. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa Nuaiman itu melakukan pelanggaran itu bukan karena seperti tadi yang saya sampaikan, bukan karena keinginannya untuk sengaja melanggar meremehkan hukum-hukum Allah, ya, meremehkan perintah Nabi, bukan. Tapi memang nafsu dia untuk melakukan pelanggaran itu mengalahkan kedisiplinan dia itu. Sebagian orang melakukan itu biasanya kesadaran dia akan akibat dari perbuatan itu yang kurang. Ya. Jadi sebetulnya yang paling baik untuk menghentikan seseorang dari perbuatan maksiat, pelanggaran dan lain-lain itu menggambarkan kepada dia akibat sesungguhnya dari perbuatan itu. Kita ini kan nggak tahu hakikat dari perbuatan maksiat itu akibatnya seperti apa. Makanya Nabi seringkali menjelaskan bahwa ketika seseorang berbuat jahat itu membekaskan titik atau noda hitam di dalam hati. Kalau dia terus-menerus melakukan itu, titik dan noda itu semakin besar. Dan pada saatnya dia akan menutupi semua hati itu. Padahal hati itu fungsinya adalah untuk menerangi, ya, untuk memberikan kesadaran akan bahaya sesuatu. Contohnya begini, Allah SWT itu menciptakan rasa sakit sebagai alarm bagi kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita ini. Ketika kita misalkan tangan kita tertusuk jarum, itu langsung kita terasa sakit, sehingga kita menghindarkan itu. Tapi kalau tidak, kalau tidak sakit itu, tidak ada rasa sakit, jarum duri atau jarum itu masuk ke dalam tubuh kita dan mengalir ikut dalam darah, masuk sampai jantung, rusak gitu. Itu katanya nggak tahu benar apa enggak, itu saya dengar dari tukang yang masang kabel optik, itu katanya serpihan optik itu bisa masuk ke dalam tubuh dan masuk mengalir dalam darah dan masuk sampai jantung, bisa berbahaya. Saya nggak tahu. Ya, karena tidak menimbulkan rasa sakit, kemungkinan kita tidak menahan diri dari bahaya itu. Ada api misalkan, ada panas, langsung kita menghindar. Itu alarm dari Allah SWT, rasa panas itu untuk menunjukkan bahwa kalau tidak, tubuh kita bisa melepuh karena terbakar. Juga misalnya kita merasakan demam, panas, menggigil dan lain-lain, itu alarm dari Allah SWT bahwa itu ada sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita, hendaklah kita segera mengatasi itu dan menghindari itu. Nah, perbuatan maksiat itu sebetulnya juga menimbulkan bahaya yang sama. Tapi seringkali kita tidak menyadari alarm yang diberikan oleh Allah SWT. Makanya Nabi itu seringkali memperingatkan kita. Hati-hatilah kamu dengan perbuatan ini, karena ini akan menimbulkan seperti ini, akan menimbulkan seperti ini. Nah, kalau kita melihat hakikat-hakikat itu, tentunya kita akan menghindari itu. Nabi Adam alaihissalam, kalau dia menyadari bahwa dengan melanggar perintah Allah SWT itu akan berakibat seperti itu, tentu dia tidak akan melakukannya. Tapi kemudian oleh Allah SWT dia diberi pelajaran, dibiarkan dia mengikuti apa yang menjadi Adam, mengikuti hawa nafsunya, istrinya mengikuti rayuan iblis.
Jadi dua makhluk ini sebetulnya mengajarkan kepada kita. Satu, rayuan iblis. Yang kedua, hawa nafsu. Ya, karena cintanya Adam kepada istrinya, Nabi Adam kemudian mengikuti nafsunya itu untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya. Sementara iblis itu merayu istrinya untuk melakukan itu karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti rayuan setan atau iblis, dua-duanya akan menjerumuskan kita pada akibat yang buruk. Ya. Jadi kesadaran kita terhadap akibat perbuatan buruk itu yang kita kurang kadang-kadang. Ya. Kalau kita kemudian menyadari itu dengan mengeksplorasi, belajar dan lain-lain, tentu kita akan lebih banyak untuk menghindari. Karena keyakinan kita akan iman bahwa apa yang dilarang oleh Allah SWT itu tentu akan berakibat buruk buat kita, dan apa yang diperintahkan itu tentu akan berakibat baik buat kita. Keimanan atau keyakinan seperti itu harus betul-betul tertanam. Kalau kita yakin akan itu, kita pasti akan menghindari perbuatan buruk dan akan cenderung terdorong untuk melakukan kebaikan. Jadi malasnya kita melakukan kebaikan dan asyiknya kita melakukan keburukan itu karena keyakinan kita kepada apa-apa yang dilarang dan dianjurkan oleh Allah SWT itu kurang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita disuruh melatih supaya ibadah kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, ya, sampai kita sampai pada level yakin. Jadi bukan saja percaya tapi yakin. Yakin itu bisa menggerakkan aktivitas. Tapi kalau mengetahui saja, ya, percaya saja itu belum menggerakkan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat yakin, itu akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi saya kira itu sebabnya. Makanya kita harus selalu bermohon kepada Allah SWT dalam ibadah-ibadah kita, selalu menghamba kepada Allah SWT. Nanti perasaan ubudiyah itulah yang akan menjadi penolong kita dalam terdorong untuk melakukan kebaikan atau mencegah dari perbuatan yang buruk. Saya kira itu ya kira-kira. Nah, itu satu. Yang pertama bahwa Nuaiman itu melakukan keburukan itu bukan karena memang sengaja ingin menentang Allah, tapi karena kalah dengan hawa nafsunya, itu satu. Yang kedua, bahwa setiap ada keimanan sesedikit apapun di dalam diri seorang mukmin, ya, maka dia punya potensi untuk menjadi orang baik. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang, betapapun banyak perbuatan maksiatnya, betapapun banyak pelanggarannya, bahwa suatu saat Allah SWT bisa menarik dia kepada posisi yang sangat tinggi di sisinya. Sehingga tidak ada orang kemudian membuang orang karena dia banyak melakukan maksiat gitu. Jangan, nggak boleh masuk masjid, itu nggak bisa. Jadi semua orang yang punya keimanan sesedikit apapun di dalam hatinya, dia punya potensi untuk menjadi baik. Sehingga biarkan, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah seperti itu. Dia merangkul semua kalangan, termasuk orang-orang yang kerjaannya melakukan perbuatan-perbuatan yang pelanggaran itu. Jadi ini Nuaiman ini memang sebagian justru perbuatannya itu lucu, dianggap oleh para sahabat ini lucu, karena isengnya itu menyebabkan orang ketawa gitu, walaupun itu satu pelanggaran. Misalkan dia ada orang buta masuk ke masjid, kemudian tanya sama dia mau
buang air kecil di mana, sama dia ditarik, didorong, disuruh kencing di masjid ya. Gitu. Jadi terus besoknya ketika dicari sama orang buta ini, mana orang yang kemarin membohongin saya itu? Nah, dicari-cari, dia ketemu lagi sama Nuaiman ini. Oh itu kemarin namanya Nuaiman, mana orangnya? Sini saya tunjukkan. Ditunjukkan lagi sama dia. Ada tempat itu di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang lagi sholat itu ditunjukkan, ini orangnya, dipukul sama orang buta itu. Ternyata dia ditipu lagi sama orang. Jadi hal-hal semacam itu yang sering dilakukan. Jadi kan ada orang-orang yang karakternya memang seperti itu. Tapi pada dasarnya orangnya baik dan ada potensi untuk menjadi orang baik. Sehingga tidak boleh kita kemudian menyingkirkan dia ya atau mengasingkan dia, itu enggak boleh. Iya, ya, oke. Berbuat maksiat tapi akan menghantarkan kepada kedekatan Allah, itu kan lebih baik daripada orang yang berbuat kebaikan tapi dengan takabur gitu ya, atau perasaan sombong. Nah, bagaimana kalau orang itu dia merasa karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau saya berbuat salah toh nanti juga kalau saya berbuat istighfar lagi akan dimaafkan lagi. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Yang itu. Itu makanya yang saya sampaikan peringatan ketika setelah sholat Isya tadi, kan saya dulu saya sampaikan ada peringatan di sini bahwa jangan sampai kita tertipu oleh syaitan, bisikan syaitan yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan dengan alasan toh kemaksiatan itu bisa mengantarkan orang kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang bisa mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah adalah kemaksiatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan dia tidak mampu atau tidak sadar untuk mengendalikan hawa nafsunya. Pada saat yang sama dia tahu bahwa itu pelanggaran, setelah sadar dia merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sadar betul bahwa itu keliru dan tidak boleh dilakukan, tapi dia sengaja melakukannya, itu beda. Sebaliknya, ya, ketaatan yang kemudian menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu ketaatan yang kosong dari ruh ubudiyah, bukan ketaatan yang penuh. Kalau ketaatan yang diikuti dengan makna yang full dengan ubudiyah, tentu saja itu ketaatan yang bagus, yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketaatan yang kosong dari makna ubudiyah. Contohnya banyak, seperti yang dilakukan diantaranya yang dilakukan oleh salah satu putra dari Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada perbuatan maksiat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan. Seperti yang di dalam Al-Qur'an itu, orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyifati orang bertakwa, walladzi di antaranya adalah orang-orang yang kalau dia melakukan fahisyah, kekejian, au dzalamu anfusahum atau perbuatan dosa, zakarullah, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia mohon ampun dari dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu, wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia sadar. Nah, ada satu lagi ayat misalkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini ada dua hal, jangan lupa. Satu, penghapusan perbuatan dosa, satu lagi mengganti perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Itu beda. Yang satu ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu otomatis Allah menghapus perbuatan buruknya itu. Tapi belum diganti dengan perbuatan baik. Syaratnya apa? Illa man taba wa amana, setelah dia bertobat, beriman,
wa amila amalan solehan. Kemudian dia berbuat amal yang soleh. Nah, setelah dia mengganti perbuatan buruknya itu, mengikutinya dengan perbuatan amal soleh, maka barulah Allah SWT faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi keburukannya baru diganti sama Allah SWT dengan kebaikan, seolah-olah dia tidak melakukan. Jadi penghapusan dosa itu satu hal, mengganti perbuatan dosa dengan catatan amal kebaikan itu hal berikutnya. Setelah dia mengikutinya dengan amal-amal soleh. Itu. Ya, saya kira itu. Apa sebabnya misalkan hati manusia itu disebut sebagai qalb? Itu karena qalb itu berasal dari kata qallaba yuqallibu, itu artinya berbalik-balik, berbolak-balik. Jadi kadang begini, kadang begitu, nanti begini, nanti begitu gitu. Jadi tiba-tiba balik. Dan jadi kita ini harus terus mengendalikan itu. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala din. Maka kukuhkan atau kuatkan hatiku itu supaya tetap enggak goyah. Kita lihat bahwa setiap kali kita melakukan ketaatan atau ibadah itu tidak baik juga kalau kita selalu yakin bahwa ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Jadi harus ada sedikit kekhawatiran bahwa jangan-jangan ibadah kita nggak diterima sama Allah SWT. Karena kalau kita tidak punya rasa khawatir, maka kita tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah itu. Jadi sudah puas dengan kondisi yang seperti itu. Sebaliknya, ketika kita ditimpa oleh keraguan, selalu keraguan bahwa ibadah kita tidak diterima, ya, maka itu juga enggak baik. Karena husnudzon kepada Allah SWT itu diperlukan. Bahwa Allah SWT itu akan menerima ibadah yang seperti apapun, walaupun banyak kekurangan gitu. Asal dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran dalam diri manusia. Jadi tetap kita ini harus di antara dua itu. Ya, di atas yang satu yakin bahwa Allah SWT itu Tuhan yang maha baik, yang menerima ibadah kita betapapun kualitasnya rendah. Tapi pada saat yang sama jangan kemudian kita 100% yakin bahwa ibadah kita pasti diterima gitu. Karena kita harus ada sedikit keraguan supaya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah itu. Jadi harus berada di antara dua itu. Itu namanya khauf dan roja. Satu ketakutan, yang satu harapan atau optimisme, ya. Di antara keraguan, ketakutan dan optimisme itu harus ada dua-duanya. Manusia itu terbang menuju Allah SWT dengan dua sayap itu pada saat yang bersamaan. Jadi saya kira itu, Pak. Jadi contoh-contoh itu bukan hanya pada Ammar bin Yasir misalkan. Tapi misalkan larangan untuk makan daging babi aja. Di dalam Al-Quran ya, walahmul khinzir dilarang oleh Allah SWT. Tapi kemudian ayat itu dilanjutkan dengan famanidturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa, ya, terdesak, kepepet, nggak ada makanan, terpaksa makan babi itu, ghaira baghin, dia nggak kepengin, nggak menginginkan itu, tapi terpaksa. Wala 'adin, dan makannya pun tidak berlebih-lebihan. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, jadi kita bisa tahu memakan daging babi yang dilarang itu adalah satu pelanggaran. Tapi ketika dalam situasi seseorang dipaksa, dia tidak menginginkan itu,
dan dia akhirnya makan juga sekadarnya yang dia perlukan, maka itu tidak ada dosa. Jadi mungkin perbuatan itu perbuatan pelanggaran, ya, kulitnya, tapi dalamnya itu bukan, kehilangan esensi dari pelanggarannya hilang. Oleh Allah SWT tidak dianggap sebagai pelanggaran, tidak ada dosa baginya. Itu diantaranya satu ayat tentang babi. Yang tentang Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa padahal hatinya tetap dalam keimanan. Jadi dia cuman kulitnya saja mengucapkan saja. Ada lagi ayat yang illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kamu siasat aja karena takut sesuatu, maka kamu menyembunyikan diri. Ya. Misalkan sekarang di Amerika banyak terjadi penembakan liar ya. Di dalam satu supermarket atau tiba-tiba ada orang yang nembakin, tanya, kamu Muslim bukan? Kamu Muslim bukan? Ya Muslim, tembak. Kamu Muslim bukan? Tembak. Gitu. Kamu Muslim bukan? Bukan saya. Sehingga dia tidak ditembak. Ya itu nggak masalah. Satu, dia berbohong, kemudian dia mengingkari kemuslimannya, itu nggak masalah untuk menyelamatkan diri dari bahaya itu. Jadi hal-hal semacam itu ditolerir. Nah, tapi yang dimaksud oleh Allah SWT bahwa orang bisa tergelincir karena hawa nafsunya itu begini. Contohnya yang ada satu perumpamaan begini. Anda misalkan saya tugaskan untuk studi di luar negeri, untuk studi di Inggris misalkan. Di sana karena Anda dapat tugas dari saya, untuk memenuhi tugas itu kita kasih fasilitas. Karena kalau dia bertugas di sana, kemudian dia tidak kita kasih fasilitas, nggak mau, dia nggak betah di sana. Misalkan kita kirim dia ke Inggris, nggak kita kasih makan, nggak kita kasih uang jajan, nggak kita kasih tempat tinggal, ya, nggak kita kasih fasilitas, dia nggak betah di sana. Suruh lapar-lapar terus, pulang dia pasti. Ya, kita kasih tugas di sana, tidak kita kasih fasilitas, pulang dia. Supaya dia betah di sana, kita kasih fasilitas. Dikasih uang saku, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas macam-macam. Dikasih kartu untuk naik kendaraan, pulang pergi. Ya. Nanti dikasih tiket untuk pulang. Ya. Pokoknya kasih fasilitas yang dia bikin dia betah di sana. Ketika dia asik di sana, ya, ketika dia asik di sana dikasih segala macam fasilitas, dia lupa sama tugasnya itu. Uang sakunya dia pakai jajan, dia pakai senang-senang, dia kira itu fasilitas itu akan dia dapatkan seterusnya. Padahal itu hanya untuk menunjang tugas dia di sana. Nah, manusia ini sejatinya adalah makhluk yang oleh Allah SWT diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Supaya dia itu betah di bumi ini dalam menjalankan tugasnya itu, oleh Allah SWT dikasih fasilitas, dikasih kesenangan, dikasih keasyikan, dikasih pasangan, dikasih hawa nafsu supaya dia punya ikatan dengan tempat tinggalnya ini. Kalau kita ini nggak senang sama dunia, ya, kita pasti ingin keluar dari dunia, ingin pulang ke alam lain yang lebih nyaman. Dimanapun orang tinggal di satu tempat nggak nyaman, pasti dia ingin pergi dari tempat itu, ingin hijrah atau ingin mengungsi atau ingin apapun. Kalau tempat itu tidak nyaman. Tapi kalau ada tempat yang nyaman, orang nggak mau pindah dari situ. Diajak pindah pun nggak mau, belum tentu di tempat yang baru dia lebih nyaman. Nah, oleh Allah SWT diberi kesenangan, diberi kenyamanan di dunia ini
Untuk apa? Supaya dia bisa betah di dunia ini dan bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah itu. Tidak minta pulang terus. Nggak ingat mau balik terus ke tempat asalnya. Tapi kemudian dia lupa sama tugas pokoknya sebagai khalifah di bumi ini. Dia terlalu asyik sama fasilitas yang dikasih sama Allah SWT itu. Dikasih nafsu, dikasih kesenangan gini, supaya dia itu sebetulnya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tapi malah lupa asyik sama fasilitas itu. Seolah-olah itu fasilitas akan berlangsung terus. Padahal pada waktunya akan dicabut oleh Allah SWT. Habis waktunya dicabut. Ditugaskan di luar negeri sekian tahun, habis waktunya dicabut itu fasilitas. Ini seperti itulah orang itu diberi nafsu oleh Allah SWT dalam rangka fasilitas baginya untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tapi kemudian dia lupa akan tugasnya, asyik dengan fasilitas yang dia nikmati itu. Nah, ketika seseorang itu lupa dengan keasikan itu kan, itu memang diberi sama Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir. Suka sama yang indah-indah, sama emas, sama tanah yang tanah yang lapang, punya kebun-kebun, punya kendaraan yang bagus-bagus, ya. Itu semua diberi sama Allah SWT sebagai penunjang dia melakukan tugasnya sebagai khalifah. Tapi kemudian dia lupa sama tugas pokoknya dan terlalu asyik sama itu. Ketika dia asyik itu diingatkan kembali oleh Allah SWT. Kalau sudah diingatkan, kita ingat, balik lagi ke asal tugasnya ya. Kemudian lupa lagi, terlalu asyik sama nafsunya. Ya itu yang sama Allah SWT kemudian dimaklumi dan kalau dia kembali kepada tugas pokoknya oleh Allah SWT diampuni. Tapi kalau kemudian dia tahu semua itu, sadar dengan tugasnya dia di dunia, tapi dia sengaja karena dia meremehkan tugas itu, maka dia akan diberi punishment, akan diberi hukuman oleh Allah SWT. Jadi ketika seseorang itu melakukan pelanggaran itu karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, kalah sama hawa nafsunya, diberi kesempatan lagi oleh Allah, diberi kesempatan lagi terus, begitu. Tapi ketika seseorang itu melakukan pelanggaran itu karena memang dia melupakan tugasnya, ya, kemudian dia artinya dia merasa tidak pernah punya tugas itu, bahwa satu-satunya tugas adalah menghabiskan fasilitas dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT itu. Dia tidak peduli dengan tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada dia. Ya, maka punishment yang harus diberikan oleh Allah SWT kepada orang semacam itu yang melalaikan tugas seperti itu. Saya kira itu gambarannya seperti itu kira-kira Pak. Antara orang yang melanggar karena kalah dengan hawa nafsu, dengan orang yang melanggar memang karena kesombongan dan ketakaburan, ya, dan meremehkan hukum-hukum Allah SWT. Saya kira itu Pak. Gitu.